terus wonten margi ingkang dipunridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ingkang sepindah monggo sepindah balik kawedharaken mujahaken syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah maring katasan kenikmatan dumateng kula lan panjenengan sami, utaminipun nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Alhamdulillah. Nikmat sehat ingkang sapunika dados nikmat ingkang nomor setunggal. Nikmat ingkang paling penting wonten ing masa-masa 2 tahun pandemi punika. Alhamdulillah sapunika mugi-mugi langkung sae, pandemi pun ajeng rampung, pun bablas kembali normal. Amin Allahumma amin. Ugi nikmat kesempatan yang paling utama terutama sore hari ini adalah kula panjenengan sami dipun paringi kesempatan Allah Subhanahu wa taala saking Allah Subhanahu wa taala pinanggih wonten ing wulan Ramadan. Alhamdulillah. Mila kula ngemutaken senajan niki sampun hari yang ke-11 atau ke-12 bagi yang memulai di hari Sabtu, kula yakin panjenengan sedaya sampun wangsul mireng tausiah, kultum tarawih, kultum subuh, kuliah subuh wonten ugi kajian-kajian yang lain, selalu mengingatkan bahwa salah satu nikmat di bulan Ramadan punika inggih punika kula panjenengan sami dipun paringi kesempatan mendapatkan bonus, mendapatkan diskon nggih enten, bonus nggih wonten, hadiah di sebarluaskan atau diobral oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kula panjenengan sami dipun emutaken kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kula panjenengan sami dados tiyang-tiyang ingkang tuna utawi rugi. Sinten punika? Inggih punika orang-orang beriman, orang-orang muslim, orang yang berpuasa, orang yang menemui bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Nameng ngeleh kalih kalih napa? Ngelak. Nameng ngeleh kalih ngelak kemawon. Rumaosipun sudah berjuang dari subuh ya. Sejak imsak sudah mulai persiapan menahan, azan subuh sudah berhenti untuk makan dan minum sampai nanti azan maghrib sudah full 30 hari. Tetapi di yaumul hisab dibuka rapotnya dados piyantun ingkang kecelek. Loh, ya Allah, kok kula mboten wonten catetanipun poso Ramadan, mboten wonten catetanipun infak, mboten wonten catetanipun salat tarawih, maos Quran dan sebagainya. Ternyata rugi. Kenapa? Karena menemui bulan Ramadan tetapi tidak menggunakan bulan Ramadan untuk beramal soleh. Mila monggo kula panjenengan sami memanfaatkan kesempatan ingkang dipun paringaken Allah Subhanahu wa taala, ingkang boten sembarang orang diberikan kesempatan ini. Ada orang yang sakit, sakit parah. Mungkin orang-orang atau keluarga atau tetangganya sudah menganggapnya tipis harapan, tapi diberi kesempatan oleh Allah sembuh, bisa ketemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Ada sebaliknya yang sehat walafiat, sehat walafiat, etes, bergas, tetapi tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Hamin 1, Hamin 2, atau bahkan malam pas ajeng tarawih sampun kapundhut ditimbali Allah Subhanahu wa taala. Berarti boten diparingi kesempatan bertemu Ramadan tahun ini.
Mila raos syukur kula panjenengan sami pinanggi wonten ing bulan Ramadan punika inggih punika berniat, bertekad untuk memperbaiki diri, memperbanyak amal soleh. Kula panjenengan sami insyaallah sampun apal sanget bulan Ramadan punika syahrul barakah, syahrul Quran, syahrul rahmah, dan sampai nanti itku minanar, bulan dibebaskannya dari api neraka, masya Allah. Nah, kesempatan bulan Ramadan punika dadosaken kula panjenengan sami introspeksi diri, bermuhasabah. Poso kelember kalian poso sakniki bagaimana keadaannya? Apakah meningkat atau menurun dari ibadah-ibadahnya? Sasi poso kelember lajeng dibandingkan kalian sasi poso sapunika, apakah ada peningkatan dalam hal akhlak kita, perilaku kita, dalam hal menjaga lisan, menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga tangan, menjaga hati, terutama karena sore hari ini adalah iftar keluarga, maka difokuskan tausiah kula tausiah singkat wonten ing sonten punika adalah babakan keluarga, karena ini alhamdulillah Allah memberi kesempatan hampir full gitu kan. Hampir full atau sudah full menika kalau tesih nugas tunggal nggih. Alhamdulillah saged makempal sedaya keluarga. Mila monggo salah setunggalipun kesempatan yang baik yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan ini adalah memperbaiki hubungan dalam keluarga. Niki boten asing meleh sing jenenge piantun tiap saat bertemu nggih, tiap detik, tiap menit bertemu niku pasti wonten gesehipun. Nek wonten sing ngendika rukun terus nggih niku kula boten pitados. Kula boten pitados ya. Napa orang itu ya, manusia itu kalau setiap saat bertemu nika lak enten napa nika? Peribahasa nggih, peribahasa Jawa niku jenenge napa ta? Nek adoh mambu kembang, nek cedak napa, Pak? Loh, kula sing ngajari marang sebab kula lho niki. Anak niku nek adohi mesti mara sepisan ngono di wenehi sithik nggih. Nek sing agak-agak kula niki lak asli Jawa Timur. Kula manggen teng Solo, kuliah tahun 96, bablas lali omahe. Bablas teng Solo 96 ngantos sakniki. Omah sakniki teng Solo madu. Kados kula niki tebih nggih, nek mantuk teng Tuban, gur nyaosi tiyang sepuh niku sekedhik nggih. Niku pun terkenal, dilem-lem ngoten. Lah ngendikane marang sepuh kula seragen. Niku ngeten, ya anakku ya ngono kuwi, nek adoh mambu kembang, nek cedak mambu batang. Dadi sing sak omah, sing masakke ibu, sing bantu napa-napa niku mboten ketok. Nggih, mboten ketok, padahal nggih pengorbanane luar biasa dibanding kula sing tebih nggih mboten nenten apa-apa nih kula niki. Lah niki. Napa niku nggih berlaku untuk antara ayah ibu, suami istri dan juga orang tua dan anak. Nek jenenge ngumpul setiap saat, bertemu setiap saat itu boten mungkin nek boten nate congkrah, boten nate geseh, boten nate salah paham niku boten mungkin. Pasti ada pernah terjadi seperti itu. Kadang salah paham, kadang salah krungu ngoten nggih. Salah krungu ngoten niku nggih. Napa mulih nek sampun Yosua bertambah usia, kepala 4, kepala 5. Sudah ada yang kepala 5 menika? Bapak-bapak? Sampun. Masyaallah. Tersebut kok tesih kepala 3. Kepala 1 Pak tadi. Kepala 1 itu 17 Pak kali 3. Enten sing kali 3, enten sing meh kali 4. Nek kali 3 niku 50 setunggal Pak. Berarti niki kadosnya pun enten sing sekitar samoten. Oke. Niku kadang-kadang salah dengar, ngoten ndadosaken mboten
sekejo wonten ing manah. Nah mila monggo bulan Ramadan punika kula panjenengan sami ndedonga dhateng Allah Subhanahu wa taala, nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala mugi Allah Subhanahu wa taala bimbing lisan kula panjenengan sami, bimbing manah kula panjenengan sami, bimbing tangan kula panjenengan sami, bimbing kaki kula panjenengan sami. Dibimbing supados yang pertama adalah memperbaiki perilaku atau akhlak bersama keluarga. Karena keluarga itu yang insya Allah nek wonten ing juz amma punika dipun ceriosaken salah setunggalipun firman Allah Subhanahu wa taala, besok kalian akan dikumpulkan dengan keluarga dan orang-orang yang kalian cintai di surga yang sama-sama beriman. Pasti ini menjadi salah satu cita-cita semua keluarga, apalagi wonten ing kelompok upati 11 yang luar biasa ini. Pasti selain memperbaiki diri di dunia, menginginkan besok teng surga niku nggih ngempal malih nggih kalian orang-orang yang dicintai, utamanya adalah keluarga. Karena menawi kula panjenengan sami ngemut janji pertama yang diucapkan pada waktu itu anak-anak belum ada, bapak para suami ini disalami oleh mertua, bapaknya ibu-ibu atau biasanya orang tua laki-laki ya, atau naib ya, atau naibnya mengucap syahadat misaqon ghalidha, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kewajiban, telah memberikan tanggung jawab kepada suami untuk menjadi pemimpin bagi istrinya, kalau sekarang ditambah dengan anak-anak. Di saat yang sama Allah Subhanahu wa taala juga memberikan tanggung jawab dan amanah kepada para ibu-ibu ini, para istri yang waktu itu tesih finish. Itu di saat yang sama juga diberikan amanah tanggung jawab untuk menjadi makmum yang taat kepada suami. Jadi yang satu itu yang sebelah kiri ini bertanggung jawab untuk memimpin dan mendidik yang di sebelah kanan. Pemimpin itu mboten enteng, Bu. Pemimpin itu mboten enteng, abot godaan iki kata. Tapi tidak kalah beratnya juga amanah untuk ibu-ibu. Yang sebelah kanan ini, sebelah kanan saya ini punya amanah untuk taat. Taat niku nggih mboten gampil, nggih. Taat niku nggih mboten gampil. Wah, sudah ada. Padahal niki nembe 1/10. Nggih, kali untuk air minum yang dikeluarkan nggih. Ada Surabaya. Surabaya Jawa Timur apa Surabaya mriki. Ngoten nggih. Di saat kula lajengaken sekedhik nggih, di saat yang sama amanahnya juga berat untuk taat. Taat itu juga ternyata tidak gampang nggih. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi di dalam Al-Qur'an menika ngendikaaken Hunna itu berarti isim mriki. Hunna libasul lahum wa antum libasul lahun. Kata Allah. Jadi kula kok boleh ada nih. Baik, berarti tenanan nih. Hunna libasul lahum wa antum libasul lahun. Sing sebelah kanan niki adalah pakaian bagi kalian yang sebelah kiri, yang sebelah kiri adalah pakaian bagi kalian yang sebelah kanan, kata Allah. Jadi istri itu adalah pakaian bagi suami, suami adalah pakaian bagi istri. Nah ini dua amanah tadi sekaligus dibebankan. Suami diberikan amanah, istri juga diberikan amanah untuk saling menjadi pakaian. Istri jadi pakaian bagi suami, suami jadi pakaian bagi istri. Maka fungsi pakaian itu kadang nggih, fungsi pakaian yang secara dohir jelas pakaian itu fungsinya apa?
Bu Anto, pakaian itu fungsinya apa Bu? Menutupi, Masya Allah, menutupi. Pakaian itu fungsinya menutupi. Menutupi napa? Engkang sepindah jelas ngendikanipun Rasulullah adalah jangan mengumbar aib, menutupi aib keluarga. Suami pemimpin mempunyai kewajiban untuk menutupi aib kekurangan istrinya, istri mempunyai kewajiban menutupi aib kekurangan suaminya. Nah ini agak berbeda kasus-kasusnya, kebanyakan yang terjadi itu radi benten yang dilakukan oleh istri dan yang dilakukan oleh suami. Contoh nek istri niku kados sing dingendikake Rasulullah wonten ing hadis sudah niki. Sudah belum? Tenanan iki. Oke, monggo doa rumiyin bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. La baghdama wa badaratil qulub wa thabatal ajru insyaallah. Niki berbagi tugas nggih Bapak Ibu panjenengan dulu tak matur. Panjenengan kedik amargi nama beliau kula lebih sangat mungkin tak kedah. Nggih kula lajengaken hunna libasul lahum wa antum libasul lahun, menutupi aib atau menutupi aurat. Menutupi aurat yang ada di dalam rumah kita. Dan ini contohipun radi benten antara bapak-bapak dan ibu. Nawi ibu-ibu punika lebih seringnya membicarakan itu di belakang, di belakangnya bapak-bapak atau pas mboten enten bapake. Kados sing niki mboten mudhun lho kula. Nek panjenengan mboten ya alhamdulillah. Amargi Rasulullah SAW nate nyirasaken dalam kisah yang sangat panjang itu ada 11 wanita yang ketika bertemu dengan teman-temannya itu ya berkumpul itu mereka membicarakan suaminya masing-masing. Ini kan tim 11 ya. Neng 11 itu betul niki. 11 wanita yang diceritakan di dalam hadis itu bukan ibu-ibu ini ya, insya Allah. Nah, itu 11 wanita itu bertemu dengan temannya menceritakan masing-masing. Tapi ceritanya itu ya wanita pertama menceritakan tentang suaminya, suami itu begini-begini, yang wanita kedua juga seperti itu, sampai yang ke-11 lalu kemudian disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa wanita-wanita itu tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki bahayanya wong wedok niku teng mriku nggih. Kadang-kadang kepanggih ngoten niku tujuane sae. Nggih kepanggih COD ngoten. Kepanggih COD niku napa? Nggih, dodolan online ngoten niku lho. Nah, untuk urusan yang baik, tujuan untuk bertemunya untuk urusan yang baik, bahkan bertemunya untuk urusan membahas kegiatan kegiatan PKK, kegiatan bakti sosial, kegiatan Hari Kartininan, sekedar malih Kartininan nggih. Untuk tujuan yang baik, pertamanya sudah terarah sae ngoten. Ngertos niku nggih mlengse. Ngertos masih mohon bojoku nggih yo ngono baca bojoku ki nek cara Jawa Timuran bojoku jan kemproe ra Mbak. Kok apa do bojoku ngono kuwi nek bojoku ki jan bener repot. Ono puji-puji ngoten niku nggih. Misale ngoten niku. Lah niku mlengse niku gampil banget nggih. Sing blonjo, sing kepanggih teng PKK, sing arisan, sing bahkan pengausan niku mubaleke menyampaikan materi, sing wingkil niku kan tebih nggih pengausan ngoten kathah. Sing ketemu niku ayo dengan karo bojoku. Ngoten niku pun medal sedaya. Nah, niki
termasuk fungsi pakaian harus dibetulkan. Menutupi aurat keluarga termasuk kekurangan. Nah, nek bapak-bapak nih, tapi ada juga ibu-ibu yang tidak membicarakan di belakang atau di belakangnya suaminya, tak langsung di depannya juga ada. Tapi kebanyakan itu ibu-ibu itu membicarakan di belakang. Nek bapak-bapak benten meleh. Nek bapak-bapak itu biasanya langsung di depannya. Di depannya niku bahkan yang berakibat tidak baik ya, berakibat tidak baik yang mengakibatkan bisa menjadi permasalahan besar itu kalau di forum umum. Pernah diceritakan kisahnya muridnya Anas bin Malik yang menyampaikan bahwa kata-kata kebenaran walaupun pahit itu ternyata yang dimaksudkan adalah pahit yang mengatakan, bukan pahit yang dibicarakan atau pahit yang mendengarkan. Lah niki wau nek bapak-bapak contohnya ngeten upami nggih. Tim 11 niki janjian ajeng piknik. Mangke halal dihalale kali piknik nggih Bu nggih. Kersa cocok. Nggih, jeung ben halal dihalal kali piknik pun janjian tim 11. Tinggal menunggu satu orang niki bukan Pak sinten Pak Mardi. Bukan Pak Mardi. Enggak boleh membicarakan yang tidak datang. Satu orang tidak tahu siapa. Bapak X ya. Ternyata yang janjian jam 6 sudah setengah 7 kok belum datang. Bisnya sudah elem ya, karena ini keluarga ini kelihatannya elem juga atau bis kecil. Kendaraan yang dipesan sudah siap, yang lainnya sudah kemerungsung kok orang teko-teko janjian jam 6 apa meleh sing dekat usul pertama kumpulnya jam 6 teng WA atau ke WA. Kumpulnya jam 6 usul pertama tekone kari dhewe wis jam setengah 7 usulnya jam 6 kok ora teko-teko. Nah, begitu datang bersama dengan istri dan anaknya. Sing koncone bersepuluh kan tim 11 toh. Nah, sing koncone bersepuluh niku pun ngeten. Wah iki artise sing ditunggu teko iki artise ngoten. Nah, untuk menutupi rasa pekewuh dan malu. Niki kula mboten dibocori kalih Pak Anton lho. Dengan ampun suudon kalih Pak Anton niki. Niki biasanya teng putih-putih contone ngeten niki. Lah, terus untuk biasanya tapi niki mboten ngerti contoh kemawon. Biasanya bapak-bapak itu untuk katanya para peneliti itu kan laki-laki dan perempuan itu berbeda. Perbedaan pertama itu perempuan lebih banyak membutuhkan mengeluarkan berbicara kalimat daripada laki-laki. Katanya kalau laki-laki itu sehari 2000 kata, kalau perempuan 20.000 kata. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, wong wedok iki gampang nangis, gampang tergores hatinya dan perasaannya katanya. Tapi kalau orang laki-laki itu katanya peneliti boten closing mantul. Katanya peneliti laki-laki itu gampang tersinggung karena besar gengsinya. Katanya seperti itu. Nah, salah satunya contoh niki wau. Iki artise teko artise ya. Untuk menjaga gengsinya ini wau terus ngeten. Sepurane aku sakjane iki mau jam setengah 6 wis siap, wis tas wis siap, wis aku lha gara-gara mbok wedok karo aduh saya suwene dandane wis gonta-ganti anu jilbab ora cocok ganti meneh sik Pak ganti meneh ngoten. Saya kulino. Nah, ternyata hal seperti itu adalah termasuk perilaku antara laki-laki dan perempuan dalam berkeluarga itu yang harus diperbaiki. Jadi kalau dua nasihat Rasulullah untuk keluarga kita itu adalah yang pertama untuk suami itu barang siapa suami yang merendahkan istrinya, meremehkan istrinya, tidak menghargai istrinya, maka dia akan menemui kesulitan
kesusahan dalam kehidupannya dan panupo jiwane utawi maisyahnya, utawi urusannya, utawi pekerjaannya. Terus untuk ibu-ibu hampir sama nasihatnya Rasulullah. Barang siapa wahai para istri yang tidak menghormati suaminya, meremehkan, merendahkan suaminya, maka dia akan rugi, menemui kerugian dunia dan akhiratnya. Podo-podo abote. Ya. Terus pemimpin itu kalau tidak menghargai, tidak menganggap istrinya, tidak menempatkan sebagaimana mestinya, tidak dimuliakan, maka kata Rasulullah itu akan menemui kesulitan, kesusahan. Ya. Ada ini contoh terakhir ya, ada seseorang yang bertanya kepada Ustadz Latif itu siapa? Dasat Latif ya. Bertanya kepada Ustadz Dasat Latif, jamaah pengajian bertanya kepada Ustadz Dasat Latif, minta didoakan. Ustadz, saya itu kok mengalami peristiwa yang beruntun. Hidup saya itu mendapat ujian dari Allah kok sulit sekali ya Ustadz. Saya minta didoakan dan saya minta mungkin istilahnya itu ini dari perantara dari panjenengan, apa yang harus saya lakukan untuk saya itu diberikan kemudahan oleh Allah. Nah ternyata setelah diminta untuk menceritakan singkat apa yang dialami, disimpulkan ternyata sumbernya adalah kamu perbaiki perilakumu terhadap istrimu, kata Ustaz Dasat waktu itu, Ustaz Latif waktu itu. Nah ini juga bukan hanya ngendikane Ustaz Dasat Latif saja, tetapi ini sudah ada ngendikane Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam kita berkomunikasi, berinteraksi di dalam keluarga, utamanya ini adalah antara suami dan istri, pasti ada gesernya, ada seling surupnya, itu pun biasa. Tidak usah menjadikan permasalahan yang besar sehingga saling merendahkan. Ya, saling merendahkan di usaha yo tuno terus, bahkan sampai bangkrut, bahkan sampai rumahnya dijual, luar biasa. Ternyata kuncinya adalah selain memperbaiki hubungannya dengan Allah, diperbagus ibadahnya, juga ternyata perilaku akal terhadap istrinya. Nah, terakhir sekali karena pengkomat, kalau istri ada satu contoh juga, satu contoh seorang istri yang mendapatkan kebetulan Allah menurunkan rezeki di keluarga itu lewat istri itu lebih banyak daripada suami. Padahal istrinya juga nggak minta, suaminya juga nggak minta. Maka berhati-hatilah ini untuk para istri. Karena ketika Allah menguji demikian itu sangat besar atau sangat mudah berpeluang potensinya untuk istri itu merendahkan suaminya itu tidak dianggap karena merasa gajinya atau penghasilan istrinya lebih besar daripada suaminya, maka tetap ketaatan istri kepada suami itu menjadi ujian yang luar biasa, amanah dan tanggung jawab yang harus senantiasa dilaksanakan. Makaten amar disapun komat nyuwun pangapunten kok menawi sanes wekdal saged wonten kesempatan meleh sharing-sharing sesarengan, insyaallah kula terus-menerus belajar dari panjenengan sedaya yang lebih lama diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkeluarga, berumah tangga. Semoga nanti kita diperkenankan oleh Allah untuk reuni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aku qala dasawalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun suka cek kula kami jalan atau datang untuk Ustazah